Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Setiawati Handayani dari SMA Negeri 2 Pangkalan Bun sebagai pembicara pada tim kontra dalam mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pada argumen tim pro menyebutkan bahwa akibat dari pola asuh orang tua terhadap anak yang salah itu akan berdampak buruk pada anak. Padahal pada usia 0-3 tahun, anak-anak memang masih berada dalam pengasuhan orang tua. Namun, ketika anak sudah memasuki PAUD atau usia 4 tahun ke atas, tumbuh kembang anak juga akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, sehingga tumbuh kembang anak tidak sepenuhnya oleh jenis pola asuh yang dipilih oleh orang tua. Baik, masuk kepada poin argumen saya. Yang pertama, mempunyai keturunan merupakan hak asasi manusia untuk setiap orang tua. Menurut Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah 2 menjelaskan bahwa hak dasar yang dimiliki manusia ada 10, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan terakhir adalah hak anak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka orang tua memiliki hak penuh memutuskan untuk memiliki keturunan tanpa harus melalui uji kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Poin kedua, permasalahan yang mempengaruhi perkembangan anak tidak hanya berasal dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Saat ini, keluarga menghadapi banyak tantangan, seperti tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, perkawinan anak, kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita, gizi buruk, dan penularan HIV dan AIDS, ibu kepala rumah tangga, anak kepala keluarga, terorisme, radikalisme, kemiskinan, dan pandemi. Jelas Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tantangan keluarga saat ini pun semakin kompleks, sehingga kita juga perlu mempertimbangkan usia orang tua saat memutuskan akan menikah. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, maka perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu pendidikan pranikah dan sex education. Pendidikan pranikah merupakan kursus singkat yang ditujukan bagi remaja atau calon pengantin. Mereka akan dibekali dengan pengetahuan dan ilmu seputar pernikahan. Materi yang diberikan pada pendidikan pranikah terkait pendidikan tentang orientasi ilahiyah, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, mengelola emosi, menjaga kesehatan, relasi gender yang harmonis, hukum seputar keluarga, pencerahan tentang dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, kesiapan spiritual, mental, hukum keluarga, solusi meminimalisir terjadinya seks bebas, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, pendidikan pranikah merupakan upaya untuk mempersiapkan calon orang tua agar lebih siap ketika akan memutuskan memiliki anak. Solusi yang kedua adalah pentingnya calon orang tua memiliki pemahaman tentang sex education. Mengapa sex education itu penting? Karena sex education dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, pemerkosaan, seks di luar nikah, dan juga pernikahan di usia dini. Sehingga dapat menekan angka pernikahan di usia dini, maka calon orang tua yang menikah di usia matang akan lebih siap dan dapat memutuskan pola asuh yang tepat untuk anak, sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, saya sebagai tim kontra tidak setuju terhadap mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Jika orang tua tidak lulus dalam tes kelayakan memiliki anak, apakah orang tua akan kehilangan haknya untuk memutuskan memiliki anak?
Maka solusi yang tepat adalah calon orang tua akan lebih siap memiliki anak jika diterapkan pendidikan pranikah dan pemahaman terhadap sex education. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.